Ada 4 perkara yang dapat mengangkat seorang hamba untuk menuju kedudukan tertinggi, meskipun amal dan ilmunya sedikit, yaitu kemurahan hati, kerendahan hati, kedermawanan, dan keluhuran budi pekerti. Itulah kesempurnaan iman. Ikhlas itu rahasia antara Allah dan hambanya. Tidak diketahui malaikat untuk ditulis, tidak pula diketahui setan untuk dirusak, tidak diketahui nafsu untuk digoda. Zuhud adalah kosongnya tangan dari kepemilikan dan hati dari hal yang mengikutinya atau ketamakan. Dengan kata lain, zuhud bagi Imam Al-Junaid Al-Baghdadi lebih merupakan sikap seorang sufi yang tidak begitu terikat dengan duniawi. Namun, bukan berarti zuhud itu menjauhi dunia, bahkan lebih jauh. Pengertian zuhud ini melahirkan sikap kedermawanan dan suka bersedekah pada orang yang membutuhkan. Seorang sufi tidak seharusnya berdiam diri di masjid dan berzikir saja tanpa bekerja untuk nafkahnya, sehingga untuk menunjang kehidupannya, orang tersebut menggantungkan dirinya hanya pada pemberian orang lain. Sifat dan sikap seperti itu sangatlah tercela, lantaran sekalipun sufi, orang tersebut harus tetap bekerja keras untuk menopang kehidupannya sehari-hari. Jika sudah mendapatkan nafkah, diharapkan mau menggunakannya di jalan Allah, yaitu dengan mendermakan sebagian hartanya kepada siapa saja yang membutuhkan. Hakikat tawakal adalah menjadi milik Tuhan seperti sebelum terjadi. Pengertian ini berarti bahwa seorang yang bertawakal menjadi seperti ketika belum diciptakan, yaitu sebagai milik Tuhan. Dan lantaran dia kepunyaannya, maka apapun yang akan diperbuat Allah terhadapnya, dia akan menerimanya. Bahwasannya kamu harus puas dengan Allah dalam segala keadaan, dan kamu tidak mengharapkan sesuatu yang lain kecuali Allah. Mahabbah adalah masuknya sifat-sifat yang dicintai ke dalam diri yang mencintai, sebagai ganti dari sifat-sifat yang mencintai. Maksudnya adalah, jika seorang sufi telah benar-benar jatuh cinta kepada Allah, maka perhatiannya hanya akan tertuju padanya. Tiada lagi perasaan yang tertuju kepada hal-hal lain yang masih tertinggal pada dirinya. Pada saat yang sama, dia akan menjadikan tempat di segala sudut dalam hatinya hanya untuk Allah. Melihat Allah dengan mata hati tanpa keraguan sedikit pun, bagaikan melihatnya dengan mata kepala. Allah hanya dapat dilihat melalui mata hati, bukan dengan mata kepala. Sehingga seandainya Allah dapat dilihat dengan mata kepala di akhirat nanti, maka Imam Al-Junaid Al-Baghdadi pun tidak ingin melakukannya. Mitak adalah perjanjian yang terjadi antara Allah dengan ruh sebelum dia masuk ke dalam tubuh manusia, di mana akad ini terjadi ketika ruh tersebut diciptakannya pada masa azali. Tauhid adalah pengesaan yang qadim dari yang hadat, yaitu baru atau yang diciptakan. Dengan pengertian ini, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi ingin menegaskan bahwa tauhid merupakan pengesaan Allah yang terdahulu, yaitu qadim, dari makhluk ciptaannya yang baru. Pengesahan ini berarti pemisahan Allah dari segala makhluknya, termasuk di dalamnya pemisahan dari manusia. Ma'rifat adalah kesadaran akan adanya ketidaktahuan, yaitu kebodohan, ketika pengetahuan tentang Allah datang. Melalui definisi ini, dia ingin menyatakan bahwa pada hakikatnya manusia itu berada pada ketidaktahuan tentang hakikat Allah, di mana keadaan yang demikian ini baru disadarinya ketika datang ma'rifat kepadanya. Pada saat itu dia
akan mendapatkan pengetahuan tentang hal-hal yang berkenaan dengan Allah yang sebelumnya tidak pernah diketahuinya. Ma'rifat atau pengetahuan tentang Allah akan dapat dicapai oleh seorang sufi dalam keadaan fana tertinggi, di mana pada saat itu segala sifat kemanusiaan yang ada dalam dirinya hilang seketika. Semua keinginannya pada benda-benda duniawi terhapus, kesadaran akan dirinya lenyap, digantikan oleh kesadaran akan kedekatannya pada Tuhan. Sedangkan yang masih tinggal pada dirinya hanyalah perasaan akan bersatunya ruh dirinya dalam Allah. Dan pada titik itulah sesungguhnya makrifat ini muncul menguasai dirinya, di mana Allah dengan segala rahmatnya telah berkenan menganugerahkan makrifat itu kepadanya. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi.